Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Mrs. Seres di sini. Kali ini kita akan melanjutkan playlist dasar-dasar Photoshop Yups. Setelah kemarin kita lama banget membahas tentang brush tool sampai ke akarnya, entah kemakan sampai berapa episode itu. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas saudaranya nih, which is pencil tool, color replacement tool, dan mixer brush tool. Oke, so dibawa santai aja ya. Oke teman-teman, di sini terpaksa saya hilangin highlight kursornya ya, karena nanti ada yang harus ditunjukkan dari ujung kursornya ini. Pertama kita ke pencil tool dulu. Pencil tool 11-12 dengan brush tool. Cuman pencil tool ini dia itu hanya bisa hard edge atau tepian yang kasar gitu. Jadi bisa dibilang tepiannya kasar walaupun kita udah pilih ke soft round. Lalu seperti biasa dia ada brush setting. Cuman kita tidak bisa mengatur wet edges-nya dan build up. Lalu di sini ada pengaturan blending mode pensilnya. Ada opacity, seperti biasa mengatur transparan tidaknya suatu brush. Icon 2 ini, smoothing dan simetri sudah kita bahas di episode sebelumnya, yang ini. Maka dari itu kita hanya membahas auto erase. Seperti namanya, auto yaitu otomatis, dan erase itu artinya menghapus, jadi otomatis menghapus. Jika teman-teman mengatur ukuran brush menjadi besar, teman-teman bisa lihat ada tanda plus di tengahnya atau crosshair. Nah, jika tanda plus itu mengenai kanvas, maka dia otomatis mengecat seperti biasa ya. Namun, jika tanda plusnya mengenai tinta yang barusan kita cat itu, yang which is warna foreground, maka dia otomatis menghapusnya dengan warna background. Jadi ini konsepnya seperti biasa ya, yaitu foreground mengecat atau menampilkan, sedangkan background menghapus atau menghilangkan. Catatan, dia hanya akan bisa menghapus yang sesuai dengan warna foreground saat ini. Jadi semua itu tergantung dari tanda plus kecil itu ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan itu dia akan kena bagian mana. Oke, lanjut ke color replacement tool. Sama seperti tadi, hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah tanda plus ini atau crosshair-nya. Jadi warna yang pertama disentuh oleh crosshair, maka warna itulah yang akan diganti atau di-replace dengan warna foreground saat ini. Jika tanda crosshair ini mengenai warna lain, maka dia juga akan mengganti warna tersebut. Maka dari itu, kita usahakan dan hati-hati agar crosshair-nya tidak melewati batas. Teman-teman juga bisa eksperimen sendiri dengan keempat blend mode ini yang akan menentukan blend mode color replacement-nya itu seperti apa. Oh ya, ubah dulu modenya baru ngebrush ya, supaya dapat terlihat perbedaannya. Opsi pengambilan sampel ini mengontrol bagaimana sampel Photoshop mewarnai gambar ketika Anda memindahkan crosshair. Kalau contiguous, kita udah bahas di video sebelumnya juga. Intinya, dia itu terbatas pengambilan sampelnya atau dibatasi oleh garis atau stroke gitu. Dan kalau once ini cocok untuk mengganti yang solid color. Jadi dia hanya mendeteksi warna jangkauannya itu kecil. Opsi tolerance tidak berpengaruh pada once. Teman-teman bisa gunakan once untuk memperbaiki apabila contiguous ini kurang rapi ketika mereplace warnanya. Nah, kalau background swatch ini, opsi ini jarang dipakai sih. Cuman akan terpakai jika dua opsi lain tidak cocok dengan project teman-teman. Jadi, cara pakainya setahu saya, kita ubah dulu background color-nya, terus ambil sampel warna yang ingin diganti dengan warna foreground color. Setelah itu brush deh.
menggantinya dengan warna pink karena ini background swatch. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Kita tinggal warna aja. Wow. Seperti itulah background swatch. Dia hanya berpengaruh oleh warna backgroundnya ini. Tetapi kalau kita keluar garis, dia tidak akan berpengaruh dengan warna hijau. Lanjut ke limit. Limits ini mengontrol seberapa jauh tempat Photoshop dapat mencari warna untuk diganti. Contiguous itu artinya terbatas. Walaupun ada warna yang sama di sebelahnya, dia tetap tidak akan bisa merubah warnanya karena dibatasi oleh stroke atau garis ini. Jadi hanya merubah warna yang dalam satu area saja. Kebalikannya discontiguous. Discontiguous berarti merubah warna sebelahnya yang mengandung warna yang sama, tak terbatas oleh stroke ataupun garis. Lanjut ke fine edge. Fine edge ini similar dengan contiguous, cuman dia lebih tepat dan lebih pintar mendeteksi stroke atau garis, sehingga menghasilkan warna yang lebih rapi di pinggirannya. Oh, come on! Kalau tolerance, seperti namanya toleransi, kalau toleransinya dia semakin besar, maka saudaranya makin banyak kan? Otomatis sampel warna yang diambilnya pun semakin luas. Kalau dia nggak toleransi, ansos sendiri, jangkauan warnanya itu semakin sedikit, jadi kayak hitam putih aja hidupnya. Enggak, aku malah ngejudge. Jangkauan warnanya itu cuma sedikit yang bisa di-replace. Nah, kalau anti-alias udah pernah kita bahas. Jadi fungsinya itu, jika dia diaktifkan, maka dia akan menghaluskan tepi di sekitar area yang dipengaruhi oleh color replacement tool ini. Oke, yang terakhir ada mixer brush tool. Jadi dia ini mensimulasikan teknik melukis realistis seperti mencampur, menggabungkan, dan memvariasikan warna hingga tingkat kebasahan cat pada setiap goresan. Jadi dia itu sangat powerful ya teman-teman jika teman-teman di digital painting namun ingin terlihat seperti traditional painting atau realistis. Dan tool ini sering dipakai untuk ngeblend, bukan ngeblend itu, untuk ngeblending color ya, kayak ngeblend color gitu. Untuk icon ini, dia akan meload brush dengan warna foreground color. Saya nggak aktifin. Maka setelah udah satu stroke, dia hilang nih. Saya mau melukis lagi. Loh, kok nggak bisa? Soalnya dia cuman berlaku untuk satu kali stroke. Maka dari itu, kita perlu nyalakan ini supaya kita bisa ngebrush lebih dari satu tekanan gitu. Kalau icon clean ini, dia itu seperti liquify ya. Jadi dia itu menarik warna ini ke warna yang satunya. Dalam proses blend ini pastinya sangat berguna. Jadi semakin realistis. Kalau menu drop down ini untuk mengatur mode varian brush teman-teman. Silakan eksperimen mana yang cocok untuk pengerjaan di project Anda. Lanjut ke preset menu pop-up wet seperti biasa, kebasahan suatu cat. Sehingga tak menutup kemungkinan dia akan bercampur dengan warna cat lain. Logikanya seperti itu. Jadi jika wetnya 0, maka mix atau mencampurnya dengan warna lain juga akan mati. Logikanya kalau basah, dia akan mempengaruhi warna cat lainnya, bukan? Kalau pas kita painting tradisional gitu. Cuman kalau mixnya itu 0, maka dia ada sedikit warna hijaunya. Dan sedikit makin mencampur dengan warna lainnya setelah itu. Oke? Dan kalau di sini teman-teman lihat, dia itu kan kayak, misalkan kita pencet Alt, lalu kita ambil warna ini, misalnya, nih, wah ambil ya, terus kita ngebrush, dengan warna ini. Tapi kalau kita load solid colors only, kita Alt lagi, kita ambil deh warna kuning, terus kita ngebrush. Nah, cuman warna kuning doang. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini fungsinya apa. Tapi saya sering pakai ini sih. Mix udah,
Flow dan lain-lain ini udah kita bahas ya, semuanya di bagian sini. Kalau load, dia itu menentukan seberapa panjang chat dapat bertahan. Jadi seperti meloading gitu loh. Kalau loadnya rendah, chatnya itu cepat mengering di akhirnya. Sama seperti di dunia nyata ya. Ya kayak chat Jepang gitu. Terakhir, ada sample all layers, memungkinkan Anda untuk mengambil atau memadukan warna dari semua layer, bukan hanya layer yang aktif. Mungkin cukup sekian ya. Kalau gambar-gambar ini teman-teman ingin download, silahkan kunjungi kolom deskripsi di bawah ya. Cukup sekian, sampai jumpa di next video. Bye-bye. Kalau Mix mengontrol rasio chat canvas dengan chat reservoir. Pada 100% Mix, semua chat diambil dari canvas. Pada 0% semua chat berasal dari warna foreground. Jadi Mix itu menentukan seberapa bercampurnya suatu warna.